Jadi saya pasrah. Saya telanjang pada saat itu. Saya pasrahkan, silakan dia itu periksa. Dengan dia sudah dinyatakan bersalah dan sudah dipenjara, buat saya ini sudah satu keputusan dari kepolisian dan juga dari kejaksaan. Alhamdulillah saya lega, semua kebenaran sudah terbuka semuanya. Dan karena kenapa? Saya menunggu ini selama 2 tahun. 2 tahun saya menunggu keadilan ini. Buat saya ini bukan satu bukan proses yang cepat gitu. Saya sempat marah, kenapa harus menunggu lama gitu, kenapa baru sekarang gitu. Tetapi kembalikan lagi, saya harus menghargai pihak kepolisian untuk menyelesaikan ini semuanya dengan benar-benar dan mempunyai barang bukti yang cukup kuat gitu. Dari CCTV yang sudah dibawa oleh pihak kepolisian, barang buktinya, dan juga dimintain keterangan semua yang ada di dalam rumah saya, dan juga Pak RT, Bu RT, mereka juga sudah memberikan keterangan, dan juga semua media yang masuk ke dalam rumah saya juga sudah dimintain keterangan, dan mereka semua sudah memberikan pernyataan gamblangnya. Jadi saya alhamdulillah dengan semua alat bukti semuanya, ya akhirnya keadilan itu sudah saya dapatkan gitu loh. Saya harus melakukan ini karena saya harus memberikan efek jera buat keluarga mereka juga gitu ya. Buat semua yang masuk di dalam rumah saya, termasuk pengacaranya dia yang nendang pintu saya, termasuk adik-adiknya juga ikut menendang, dan juga ada manajer dari grup bandnya dia, dan juga ada teman-teman bandnya dia juga. Itu akan saya laporkan, termasuk ibunya karena sudah memasuki pekarangan saya dan membikin onar juga gitu ya. Dan saya memang harus laporkan mereka semuanya. Karena kenapa? Bukan saya menaruh dendam, bukan. Karena ini Vicky Prasetyo ini melakukan hal ini bukan sekali 2 kali, tapi sudah 5 kali masuk penjara, dan dia tidak jerak juga gitu, dan tidak ada rasa penyesalan dari keluarganya dia, dan tidak ada kata maaf juga dengan saya gitu kan. Jadi saya memberikan ini adalah efek jera supaya mereka tidak membawa dalil agama dengan membentuk opini dan segala macam. Karena dari awal sampai detik sekarang, dan termasuk pengacaranya, yang mereka giring adalah saya wanita tertangkap bersama dengan pria di dalam kamar. Tetapi cerita sesungguhnya kan saya yang dijorokin ke masuk dalam kamar. Nah, kenapa itu tidak ditayangkan? Karena media pada saat karena yang masuk duluan di rumah saya itu Vicky Prasetyo dan adiknya lompat dari tembok. Nah, dia lompat. Setelah kami ada di taman belakang, begitu lihat dia sempat mau narik saya, memaksa saya lah gitu, dan saya sempat argumen gitu. Nah, terjadi itu sekitar ada kali mungkin kurang lebih 5 menitan gitu. Nah, media ini belum dibukain pagar karena adiknya ini lagi berusaha nyari kunci saya di dapur gitu. Begitu sudah dibukakan dan media masuk, begitu Vicky Prasetyo dengar media masuk, dia jorokin saya bersama teman saya, baru dia histeris, baru dia nendang pintu, dia bilang, kamu di dalam ngapain, kamu berzina segala macam. Saya sempat bengong gitu, lah kok jadi ceritanya berbalik kayak begini gitu kan. Tapi saya nggak bisa mengungkapkan kebenaran itu karena pada saat itu saya sudah dipojokkan. Karena buat saya cerita apapun pasti orang akan tidak percaya, karena yang disuguhkan oleh media pada saat itu adalah gambar saya lagi di dalam kamar. Karena mereka belum mengambil kejadian bagaimana proses saya masuk ke dalam kamar itu. Karena media kan masuknya pada saat saya sudah argumen gitu loh. Nah, ini yang digiring sama mereka sehingga saya memang tidak bisa membela diri. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Jadi apapun yang saya lontarkan pada saat itu, apapun yang saya katakan tidak ada artinya. Jadi buat saya adalah saya menunggu keadilan dari kepolisian, baru saya bisa mengungkapkan ini semua. Terus ada yang mengatakan, Mbak Angel kenapa harus malam-malam gitu kan? Kenapa ada pria di malam hari dan lagi berdua? Saya tidak berdua. Saya ada teman saya dan juga kakaknya dan kakak iparnya
dan juga ada tim saya yang lainnya. Kenapa waktu itu yang lain pamitan, si teman saya ini yang dijebak bersama dengan saya ini belum pulang? Karena pada saat itu dia mau ngambil kopi kiriman dari omnya yang dari Padang, dan kebetulan rumahnya itu dekat dengan saya, dan dia bilang, sebentar saya mau telepon om saya dulu, saya mau ambil kopi, kebetulan dekat. Nah makanya agak tinggal lah di rumah saya itu kurang lebih 10 menit. Nggak lama dia lagi telepon koordinasi sama omnya, langsung terjadilah jebakan itu gitu. Artinya kan ini memang sudah disetting, sudah mengintip saya. Kenapa dia nggak masuk pada saat rame orang? Berarti kan dia sudah mengintip ini semua gitu, sudah merencanakan ini gitu loh. Nah inilah saya tidak bisa mengatakan, tidak bisa tidak bisa membela diri pada saat itu. Ya saya terima aja, saya hanya menunggu keadilan, dan saya terus minta ke pihak kepolisian sampai saya katakan, Pak, kalau memang saya salah, katakan saya salah dan buktikan. Karena pada saat mereka melaporkan saya, menuduh saya berzina, saya pun sudah membuktikan itu semuanya. Saya visum, saya dikawal oleh 2 poluan, 2 polisi, masuk ke dalam ruangan dokter, saya divisum, dari badan saya semuanya difoto, diambil visum semuanya, sampai bagian intim saya itu dibuka, diambil cairannya. Kenapa diambil? Supaya ingin membuktikan apakah saya melakukan perzinahan itu atau tidak. Karena kata dokternya gini, walaupun Mbak Angel melakukan ini, misalnya 2 minggu yang lalu melakukan hubungan badan dengan siapapun, itu masih tetap ketahuan juga, ada bekasnya. Jadi maksudnya gini, saya tidak bisa menghilangkan itu semuanya gitu loh. Jadi tetap akan ketahuan. Boro-boro saya berzina, melakukan hubungan badan aja enggak. Jadi saya pasrah, saya telanjang pada saat itu. Saya pasrahkan, silakan itu periksa, dan hasilnya ternyata negatif. Dan pada saat membacakan hasil negatif itu, mereka diundang sama pihak kepolisian untuk gelar perkara. Dan saya marah, jujur saya marah, sebagai perempuan saya marah. Saya tunggu pihak Vicky Prasetyo, adiknya lah, pengacaranya lah, atau dirinya sendiri berani nggak dia bertatap muka dengan saya, karena mereka sudah melakukan kebohongan itu. Tapi tidak ada satupun berani yang berhadapan dengan saya, dan gelar perkara itu mereka tidak hadir. Yang hadir malah pengacaranya, tapi itu pun mereka malah preskon di depan Polres Selatan. Akhirnya begitu pengacaranya masuk, sempat ditegur oleh pihak kepolisian, mengatakan, kamu tidak menghargai kita nungguin kamu, ngapain kamu preskon, harusnya kamu dengarkan dulu, ini kan negatif, apa yang dituduhkan ini tidak terbukti. Tapi ya saya bisa apa, mereka sudah menggiring opini ini. Apalagi pengacaranya mengatakan harkat martabat seorang suami yang mempertahankan rumah tangganya. Pertanyaan saya, harkat martabat seperti apa yang ada di dalam dirinya Vicky Prasetyo ini?